Assalamualaikum semuanya. Kemarin saya habis nongkrong di sesi nongkrong bersama teman-teman saya kemarin itu juga diselingi sesi diskusi bahwasannya kan kemarin kan saya nongkrong dengan teman kelompok komunitas tertentu dan kami mau mengadakan sebuah event yang akan diselenggarakan pada hari tertentu di tempat tertentu dan kota tertentu. Event tersebut melibatkan masyarakat secara luas dan kami sebagai core team atau tim inti akan mengurusi sebagai panitia utama dalam event tersebut, membawahi masyarakat-masyarakat sebagai pesertanya. Seperti itu. Di sesi diskusi atau nongkrong saya bersama teman-teman komunitas tersebut diselingi juga suatu narasi atau ya kata-kata yang tercerahkan dari sesi nongkrong kemarin itu. Jadi saya itu bilang begini, hey bro, kenapa ya orang-orang pendatang itu lebih aktif dalam mengurusi hal yang bersifat problem solving atau memecahkan masalah atau menyelesaikan masalah ketimbang orang-orang yang asli gitu. Kenapa ya orang-orang asli itu cenderung lebih malas dalam mengurusi suatu masalah, tapi banyak sekali orang-orang pendatang atau yang bukan asli itu lebih aktif, lebih getol dalam mengurusi masalah tertentu. Ada apa sebenarnya? Ini bukan rasis ya, apa yang saya pertanya-tanyakan dalam benak saya ini bukan termasuk yang menyindir suatu golongan tertentu atau kelompok tertentu, penduduk tertentu, mohon maaf sekali. Jadi apa sebenarnya alasannya? Mari kita bahas. Jadi pertama teman-teman semuanya, manusia itu adalah makhluk individu sekaligus makhluk sosial, di mana meniscayakan manusia mempunyai kebutuhan jiwa, kebutuhan raga, kebutuhan untuk makan, minum, dan juga kebutuhan pengakuan antara satu sama lain individu, di mana kebutuhan-kebutuhan itu kalau tidak dipenuhi akan mengakibatkan ancaman-ancaman yang sewaktu-waktu membuat manusia itu akan sakit, menderita, stres, dan bisa mengurangi kualitas dari kehidupannya. Ketika manusia itu dalam menimbulkan suatu sistem kesukuan tertentu, terdapat pula kepala suku. Lantas apa yang melatar belakangi manusia itu menjadi seperti itu? Yang pertama, manusia adalah makhluk yang bersifat sosial dan menempati suatu daerah tertentu, dan itu akan bertahan lama dalam menempati daerah tersebut. Misalnya begini teman-teman, ada suatu kelompok manusia menempati daerah yang di dekat gua. Gua tersebut kan seperti rumah atau tempat tinggal yang dihuni oleh beberapa kelompok yang resmi. Individu-individu saling berkumpul, menghangatkan badan, mencari makan, menyimpan makanan, dan beranak pinak di daerah yang dekat goa tersebut. Sewaktu-waktu kelompok manusia tersebut menjumpai kelompok manusia yang lain, dan ketika kelompok manusia yang lain akan bertempat tinggal di situ, maka kelompok manusia yang sudah lama menempati daerah situ akan marah atau tidak terima karena tempat tinggal yang sudah lama mereka tempati direbut atau digantikan oleh kelompok manusia yang lain. Itu merupakan suatu fitrah ya, kodrat ya. Ya, seperti itu yang meniscayakan bahwasannya penduduk asli itu lebih mencintai atau lebih menyukai tempat tinggal yang sudah didiami mereka sejak lama. Ya, karena faktor-faktor bisa dikatakan faktor kesukuan, faktor ikatan batin yang sudah terikat sangat kuat antara satu individu dengan individu yang lainnya, dan juga faktor manusia tersebut mempunyai ikatan batin bukan dengan hanya manusia tetapi juga dengan benda mati, contohnya gua, batu, tanaman, atau hal-hal yang bukan bersifat entitas personal manusia seperti itu. Kan di zaman dulu kan manusia itu tidak hanya bicara dengan manusia saja, benda-benda seperti batu, kayu, air itu juga bisa mereka ajak bicara. Maka dari situ kepercayaan hingga kini kita kenal yaitu animisme, dinamisme tercetus pada saat itu, yang menjadikan manusia itu timbul segi religiusitasnya. Nah, ketika segi religiusitasnya ini menjelma menjadi suatu hal yang dilegitimasi dan lebih penting lagi sifatnya, itulah yang dicetuskan dengan nama leluhur. Leluhur itu bisa berupa roh nenek moyang,
bisa berupa arwah-arwah atau hal-hal yang bersifat abstrak itu, dan diwakilkan dengan entitas benda mati, misalnya batu, kayu, air, dan lain sebagainya. Maka sejak animisme dinamisme itu tercetus, digantikanlah dengan politeisme atau kepercayaan terhadap dewa-dewa, ya mungkin dewa air, dewa tanaman, dewa api. Itu menjadi alasan mengapa manusia itu enggan untuk meninggalkan tempatnya. Yang kedua adalah alasan dia itu sudah merasa nyaman dengan tempat tinggalnya yang sudah lama. Ketika dia sudah merasa nyaman menempati suatu tempat tinggal yang dirasa pas di situ untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sekelompok manusia itu akan tidak mau untuk meninggalkan daerah tersebut karena daerah tersebut dinilai sudah layak huni. Dia takut juga kalau dia meninggalkan daerah tersebut, nasib akan anak cucunya itu akan tidak menentu ketika dia meninggalkan daerah tersebut. Dan timbul juga kekhawatiran tidak tahu menahu dan tidak mau untuk belajar ketika beradaptasi berpindah tempat menuju daerah yang baru. Nah inilah yang saya simpulkan menjadi sifat tidak mau belajar atau tidak mau berkembang ketika manusia itu dikehendaki untuk pindah atau hijrah dari daerah satu menuju daerah yang lainnya. Faktor yang ketiga adalah ancaman akan entitas yang asing. Entitas merupakan bisa diwujudkan sebagai objek, subjek, entah itu sejenis maupun beda jenis. Tetapi yang saya maksud entitas di sini adalah sesama manusia atau sesama kelompok manusia, di mana asumsikan bahwa ketika manusia itu melihat semak-semak yang bergoyang, dia itu mengiranya bisa, wah itu ada singa, ada harimau, ada predator yang mau mangsanya. Disitulah timbul yang namanya kekhawatiran atau ketakutan atau paranoid. Rasa paranoid yang berlebihan itu juga timbul ketika manusia itu atau sekelompok manusia itu kedatangan sekelompok manusia yang lain. Mereka mempunyai prasangka bahwa mereka itu akan dijajah oleh kelompok pendatang atau kelompok yang lain, dan takut ketika nanti sumber dayanya akan habis, anaknya akan dipungut, dicolong, atau cucunya akan dicuri, dan beberapa faktor-faktor yang menandakan logis bahwa manusia yang menempati daerah situ sejak lama takut akan manusia yang kita sebut pendatang. Faktor yang keempat ini timbul dari kelompok pendatang. Sebenarnya apa sih motif kelompok pendatang itu mendatangi suatu daerah yang bisa kita sebut baru? Motif yang paling logis ialah karena dia bosan atau gagal untuk menyuburkan daerah yang sudah lama dia tempati, atau gagal mengolah sumber daya alam sehingga bisa mencukupi kehidupannya di daerah yang lama, sehingga mengakibatkan dia itu harus berhijrah bertempat tinggal di daerah yang baru. Ketika dia datang di tempat tinggal yang baru, mereka bisa dikatakan sebagai penjelajah, sebagai pengembara, sebagai orang yang bersifat nomaden, berpindah-pindah tempat, dan alasan-alasan yang tadi saya sebutkan itu logis untuk dijadikan sebuah alasan. Ketika manusia pendatang ini mengembara ke tempat yang baru, tentunya dibutuhkan suatu sistem yang mengakibatkan manusia itu bersiap-siap untuk menghadapi hal yang baru. Nah, dalam otaknya, dalam neokorteksnya itu akan semakin lebih kencang lagi. Kita tahu sendiri bahwa ketika kekhawatiran itu timbul pada diri manusia, dan ketika ketakutan itu timbul, dia akan mengakibatkan berpindah dari satu tempat menuju tempat yang lain agar menemui tempat yang lebih aman. Nah, itu bisa jadi alasan logis kenapa manusia itu mengembara atau berhijrah. Keempat faktor tadi mungkin bisa dijadikan alasan bahwa kenapa manusia pendatang atau kelompok manusia pendatang itu lebih aktif dalam hal mengurusi sebuah masalah, menyelesaikan masalah,
problem solving daripada manusia yang sudah asli menduduki daerah tersebut. Jadi di sini saya tidak akan membeda-bedakan mana yang penduduk asli, mana yang penduduk pendatang, tapi kita asumsikan bahwa kita sama-sama menikmati daerah sini dengan bahasa yang sama, dengan cara penyelesaian yang sama, dengan sifat dan sikap yang sama, agar masalah-masalah yang ditempati dalam suatu wilayah atau tanah tersebut bisa diselesaikan dengan cara bersama-sama dan dalam bentuk kerjasama yang berkesinambungan dan tentunya tidak melanggar norma-norma yang disepakati dalam suatu daerah tersebut. Mungkin itu saja hal sedikit yang saya paparkan. Mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum.